Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Min bab al-qirat wa la damana 'alal amili illa bil 'udwan. Al-amilu aminun li'annahu qabidal mala bi idzni malikihi fa asbaha sa'iral umana fala dhamana alaihi illa bitta'addi litaksirihi kal umana wala widda'a alaihi rabbul mal al khiyanata fal qawlu qawlul amil li'anna al asla adamuha. Jadi yang namanya amil dalam kasus qirot, pekerja dalam kasus qirot itu di dalam hukumnya dia tidak punya kewajiban mengganti apapun dari uang yang diinvestasikan oleh pemilik harta kepada dia. Itu dia tidak punya kewajiban mengganti sepanjang dia melakukan tugasnya sebagai pekerja dengan baik. Jadi dalam qirot itu kedudukan amil sebagai yang mengelola uang agar mendatangkan keuntungan, itu statusnya adalah sebagai amin, sebagai pemegang amanah. Seperti dalam hal titipan, pemegang titipan itu adalah menjadi amin atau pemegang amanah. Begitu juga kalau pelungguh jadi wakil untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan harta, maka pelungguh juga masuk kategori amin. Artinya pelungguh tidak memiliki kewajiban mengganti kalau terjadi kerusakan, kekurangan, kerugian, sepanjang pelungguh sebagai yang diamanahi amanah dalam tugas-tugasnya. Jadi artinya kalau kita misalnya sebagai pengusaha diberi ada orang berinvestasi kepada kita, nah maka pelungguh yang berusaha itu namanya amil, yang punya uang itu namanya muqrid atau sahibul mal, pemilik uang. Nah, pelungguh sebagai pengusaha itu adalah kedudukannya menjadi amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Maka sepanjang pelungguh melakukan tugasnya, berusaha dengan sungguh-sungguh, leka berdagang sesuai dengan yang biasa pelungguh lakukan, kemudian juga berhati-hati di dalam menjaga agar jangan sampai terjadi kerugian dan lain-lain. Nah, kalau sudah semuanya dilakukan dengan baik tetapi kemudian rusak, rugi, maka fala domana alal amili, tidak ada kewajiban mengganti. Jadi misalnya tun duit B modal barang-barang modalnya duit, artinya uang yang diamanahi itu yang mungkin karena terjadi hal yang tidak pernah diduga-duga, misalnya tiba-tiba penjualan barang yang tadinya diperkirakan akan menguntungkan ternyata anjlok, dan ajin wortel nengke 2000 sekilo padahal rubin wortelnya jine 15 yu misalnya sekilo, tiba-tiba turun dari 2000 kan, ongkos betetala tandang pira yu no dena pokoknya tulek modal lah. Nah sehingga ya rugilah usaha.
Tapi ini bukan di pertanian ya, itu contoh aja bahwa kadang kerugian itu di luar perhitungan orang yang ahli sekalipun gitu. Karena banyak kondisi lah, banyak hal yang mempengaruhi penjualan. Tidak semata-mata karena keadaan sepi atau rame pembeli, kadang-kadang karena hal-hal di luar itu, sehingga rugilah usaha, bahkan modalnya juga ikut eler misalnya. Nah maka dalam kondisi itu si amil tidak wajib mengganti. Kenapa dia tidak wajib mengganti? Karena amil itu kedudukannya sebagai aminun, sebagai orang yang menerima amanah. Maka sepanjang dia amanah, sepanjang dia berhati-hati, bersungguh-sungguh di dalam bekerja mengelola uang itu, ampun terjadi yang tidak diinginkan, maka itu di luar keinginannya, dan karenanya dia tidak wajib mengganti. Nah maka berinvestasi pada orang dengan cara kirot, resiko itu harus kita ketahui oleh sahibul mal, harus tahu hukum minum. Agenda jema rugi dengan petenggalang nagih meh tulakang gepengku. Nah agenda tengenu karena mun temaksa lalu akhirnya terpaksa yang ganti itu kan namanya kepeng batur baita ndek hak taita. Karena yang kita suruh mengembalikan sebenarnya tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Lagu paksa deh ya, akhirnya dina semal kita dina setunggalan tetagi no poyu bebayar ya. Nah yang begitu itu berarti pelungguh sebagai pemilik harta menak pelungguh lah, ini agak muda terpaham, jadi muntah dengan kadang sekat pikiran. Jadi pelungguh sebagai sahibul mal itu berarti mengambil hak orang namanya dengan cara memaksa. Dan semal sebatu nenggalan tetagin doang, padahal dia wajib bayar. Lalu karena dia juga merasa si amanah nah poin dia nereni endah si lolos, lalu akhirnya berganti. Nah ini berganti yang muna kurang redana dengan ini berjeri hal endah le itu, karena memang dekna berdua kewajiban untuk berganti. Pala domana alal amili ila bil udwan, kecuali kalau dia teledor. Nah kalau dia teledor, pengusaha no teledor, nah dekna jaga amanah siwah mbangnya, nah ini aja ya wajib ya berganti. Atau dia wan prestasi melanggar perjanjian waktu tentang membangun investasi dende sampai sugul anang luar daerah ngenda bala kanggo harus sekitar Lombok doang tahu berusaha ngenda, ternyata tuh sumbawa anangnya si Melena mau untung luwe leka lu berdagang nang sumbawa tumpas le sumbawa darah apa. Nah maka kalau seperti itu dia wajib mengganti uang orang yang telah berinvestasi di dia. Kenapa? Karena dia melanggar perjanjian, iaran uduan melampaui batas, padahal wah bala nih ya berdagang anang luar. Nah maka dalam kondisi seperti itu muntajeri amil harus tersiap resiko ini munta jauh kepeng batu ranang di luar apa yang sudah disepakati. Muntar rugi harus terganti, harus terbegenti. Ndek tekanggo endah magahang yo kan jon ndek saja ya ndek saja lagu sugul sida benu penyayaran langgar perjanjian sehingga harus diganti. Tetapi kalau tidak ada itu amanah dijaga sesuai dengan perjanjian di situ ngelola kepeng no lagu merangkat si buruk siaran dengan berusaha ya ini untung ini rugi ini pakpo ini endah buik modal no milu. Nah risiko itu harus siap kedua belah pihak menerimanya, termasuk untuk tidak diganti oleh amin.
Nah maka kenapa dia tidak wajib mengganti? Li'annahu aminun dan li'annahu qubidal malu li'annahu qabidal mala bi izni malikihi. Kan izinang de yang ngentiang sida kepeng benang de. Kan sida mele tentiang kepeng benang de. Jadi betegana kedua berusaha ampun rugi, itu artinya sida siap menerima resiko itu. Nah maka ya dek tekanggo nagi pala doman alaihi, karena itu tidak ada kewajiban mengganti illa bita'addi, kecuali ada unsur kecerobohan atau melampaui batas wan prestasi perjanjian dek kanggo jual barang ngene ngono ternyata jual sing ngono ya. Nah maka itu juga termasuk kategori yang melampaui batas sehingga dia harus mengganti. Pada marak dengan nyingga, namun nyingga barang ya kadu dengan baik. Dendek te sedang edang barang batur sehingga te. Nah karena kalau kita sedang edang pun hilang, ampun seda, ampun mengalami cacat, wajib kita ganti. Karena berarti kita tidak amanah namanya. Lagu munda amanah hingga sepeda motor dulu. Nah misalnya, nah maka kemudian kadunda ya sesuai dengan kebiasaan dengan ngadu sepeda motor, lagutun langgar deh ya. Belanggaran si dengan misalnya endara dengan milih belanggaran, ini milih belanggaran. Nah akhirnya sida motornya sida jadi dengan ngumbe-ngumbe, motor batur peak. Nah sida motor batur, nah itu juga sama. Sepanjang kita tidak teledor, berhati-hati, namanya kecelakaan, musibah. Tidak hanya orang yang teledor yang bisa kena musibah, dengan si hati-hati pun orang baik pun bisa terkena musibah. Nah maka tidak wajib berhenti. Jadi mun mesinggang harus tersiap resiko ini. Mun tidak siap resiko ini, dendek mesinggang. Dendek mesinggang lon de tersemal benu lon parani tetengah ada batu upa ada sendi-sendi ada semal. Le hukum ino denararan semal dek semal de tengah du perasaan le hukum. Si tekedu le hukum no apa ongkat aturan. Jadi mun de tam mile kena resiko ino ya wah la laun seda ya manjuran je beruku jera nyer pisang entes bawah so kan biasa denang ngumbe-ngumbe enang paran ita tengah ada aluran masih jadi tentu kan ita tak parap seda pendeta besar den sehingga. Nah jadi ya seperti itulah, dan hitam dek nembeng ita nyingga dah maklum lah dendek teparan batur tengah karena ya selapu tekan takut resiko hilang doente seda doente selapu takut sehingga ndek tepeu ngaran batur doang pelit bitabe mun singgai ini tandakan mikir-mikir kita menengano resikona. Jadi ya dendek ya iaran dengan melewati batas girang memaran-maran ngono. Jadi iaran suuzon. Jadi padahal dia nembeng tajingga lantaran dia nembeng tajingga paranta batur terpelit. Ya apa hubungannya pelit barang dia nembeng si tajingga. Pelit ini le angen tuh nah. Dia penggita. Jadi ada orang tidak mengasihi kita karena menurut hukum dia cocok kita tembeng. Sehingga dia mele berembeng, jadi dia karena pelit. Karena memang le dalam agama kan munta berembeng pun suruh ni tanda berembeng le si memang cocok tembeng. Yang si cocok tembeng. Misalnya embeng nyingga lah marak sebaru. Lagu ia wah terkenal mun nyingga nun denara pepan batur tulah. Wah terkenal ngono misalnya kelakuana. Ndek berduga-duga artine ne wah nyata kuna sing anu. Jadi mun singgain sida podembeng aja besida tu siap ngono berarti.
artinya bersalah daidan aja lakukan karena dengan no jadi tenjaga agenda na sampai berkhianat le apa singgana karena kebiasaan no yang pun dia tembang jadi dia na pelitaran dah sida no sida itu termasuk orang baik yang ingin melindungi saudaranya agar jangan sampai berbuat zolim. Nah jadi dengan bagus sida kadang-kadang dembang hingga nah beda dengan bagus dengan perlu sangat perlu ampun datang hingga leita lagu dek teberembang nah ketuani na tenta kumbe nampu dek berembang karena terpelit atau karena tertakut ya tergantung bisa karena takut saja sebenarnya mele tengembang lagu takut ingat nasi ruah-ruahnya dek man pakai tahu bersepeda motor loh teri misalnya ngono kan. Jadi ya seperti itulah dan belum tentu dengan sindik na berembang karena na pelih bisa saja karena ada pertimbangan lain jadi dendek girang memarah nah hitam nah ya tu kurang bagus kita jadi manusia biasanya muna kepentingan terhalangin si batur kepentingan terhalangin si batur terus lengai si temaran batur padahal belum tentu batur ngalangin kepentingan itu gara-gara ndek bagus kadang justru nemikirang itu endah agan dendek tersampai melakukan hal-hal yang tidak benar jadi andena dan hingga terus ndek nembang ida pihak pikiran si positif laun ndek nabau si ku nyaur kah mentang ngenuk diri ta dendek tememaran batur si ndek ngembang pelit paran be diri tahu kah laun dek nabau si ku nyaur mentah sehingga kita ndak merasa ngombe-ngombe kadang dek nembang ente kecewa lagu becat dia sembuh kekecewaan itu karena dek tenyalahang batur lagu nengkam ente salahang batur dua berombo dua dek bagus nah andena na tetu tegat dia lagu angkun dendah si maranang ini ndak kan dek bagus sehingga dek demen le ya akhirnya simula sekik dek bagus berombok sidam ini dek bagus karena musuh indah dengar nah jadi no gara-gara pikiran si kurang bagus yang pun suruh kita dende girang mikir dek bagus-bagus sanang sei-sei muntameled bahagia hidup ta pihak pikiran si bagus le diri tanang sei-sei dedek piang-piang diri ta penyakit sakit otak munda paran selepuk dengan ini bagus coba de indung-indung mai idap ta kumpul pada ini aran je kumpul pada dengan bagus kan lek pekan tahu dan misalnya paran selepuk dengan lek pekan bagus mai idap da tu dari sei barang dah berdait ngagu senyum muda ta ramah tamah barang sei mendengar cara berpikir ta lagu muntoah mulai besakwa sangka anang seke berarti wah seke penyakit muncul dua nang dah dua berumbu telua nang dah telu lima nang dah lima sumber penyakit dah sumber susah dah jadi hitam yang diri itu sumber susah dengan lain. Nah itulah diantaranya maka hindari pikiran si negatif lekan diri. Sehingga mun dengan lain benar-benar mun berinvestasi, mun ngembeng otang, tentu angkuna saling percaya. Sehingga ya memang jadi denawah mikiran jemaah mun dena tulak ndek na kecewa lah lo karena wah tahu na resiko ini wah pertimbangan na si di saat dia mengeluarkan uang atau meminjamkan sesuatu kepada saudaranya dan dia tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi tidak ada yang tidak karena kehendak Allah jadi artinya menerugi dengan berdagang ya karena kehendak Allah berarti kadang-kadang ngujita si musibah kehilangan harta benda kita
Jadi dia gara-gara dengan ini dia pihak ngono tulakang no ini memang gak ketentuan nenek le itu berkurang doen tu ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun karena itu tuman tertitipin nenek ngepeang terserah nenek mele jembaitan na bait una mele na puangan na tepu una mele rombo itu berombo jadi mudah angkun dengan beriman mikirannya sehingga ya angka yang penenteng doang hidapna menghadapi musibah karena denah mele mesekat dirinya mun itu aja pesekat diri itu orang kaci baru yang terdiri terpikiran sindede anu batu lendada ojo negara ini pengusaha ini tenggalang kan le dekna tatu wana tinduk ya ini berdagang luana dekna wah sugul makan piang terdiri tenggalang sindede padahal dekna ngenopo batur si paran tenggalang logu karena ketidakpercayaan karena uzon sakwa sangka akhirnya simulai kita bersahabat bebaturan gara-gara kejadian ini putus silaturahim rugi dunia rugi akhirat rugi dunia kan dek negantula kapeng suailah dek negantula kada-kada sili sesili-silina besiaran hilang behilang emang muntah sili terus bergerenokan kapeng kesila hilang tulak dek nerenilah ndek besilang tetap hilang. Yang kedua ruginta akhirat silaturahim betutup lawang surga no. Lawang surga anta betutup ndek teu mau ngiduk ke apalagi gentama mun putus silaturahim teh. Nah agen dendek nangeno yapun badak teh si agama aturana. Jadi mun ngene resikona ngene kejadiana jadi siap dek siap harus terima karena wahnu hukum desida Allah dan merongkat si baru selepu kejadian wahnu dek nelepas lekang kehendak desida Allah sehingga ya termasuk merongkat si baru mun nyinggang kepeng ngotangang kepeng dek natulak ya wahnu ketentuan ini hilang kepeng teh lekan cara ngenu jadi ada dengan hilang kepeng nerot gara-gara nerot ada dengan hilang kepengnya gara-gara totang dia bau terbayar ada dengan hilang kepengnya gara-gara terpaleng si maling terampok ada gara-gara tertipu si dengan itulah cara Allah mengambil apa yang dia miliki dan cara mengambilnya dia mesti dengan cara yang bencana alam doang misalnya dia dengan ya kadang-kadang marasi bro embengna pemudana dengan si ngerampok itu si nenek le si perampok ini tetap dia bagus dengan tetap dia bagus artinya ya dosa munah karena ngerampok lebih itu si kerampokan le padahal kang rajin ku sembahyang kang ini ku kerampokan ada justru seleke pocu dia seleke beli uji anda jadi artinya kerampokan itu bukan aib kepalingan bukan aib ya musibah harana le dengan si kerampokan itu musibah siaran musibah ujian ini agen detek kelas agen seleke bagus syaratna pok temau ino muntah sabar. Nah jadi marasi beru muna terjadi mara ini wata investasi beli be harap teh untung karena tahu teh pengusaha ini dengan pengusaha cekat bagus apa je sinti beruntung doang lalu pas giliran itu nama ternyata rugi ya wah ketentuan ini jadi dena wajib berganti wa in hasala husranun karena itu kalau terjadi kerugian waribahun ada mungkin dua untuk membuka usaha kadang-kadang dengan si seke rugi si seke untung. Nah bagaimana caranya kan perjanjiannya bagi untung apakah di yang rugi ini kita tetap tidak tahu apa-apa tene doang lekan mau untung
Nah, kalau jadi tergantung apa rana keadaan si beru, karena ndekna wajib bergenti, ndekna wajib mesti beruntung, maka yang rugi ini harus ditutup kerugiannya oleh yang untung itu, sehingga dalam posisi ini amil yang dirugikan. Nah, jadi kadang-kadang bukan hanya pemilik modal yang rugi, ini endah pekerja rugi. Muna putar kepeng dele dua usaha misalnya, terus dan itu sudah sida maklumin, sudah sida beri izin, tiba-tiba seke rugi seke untung. Mun tengerekeng untung lekan usaha si seke harak terbagi mula barang pengelola, karena kan untung. Lagu karena ini rugi, maka untung si tene harus terpindah jadi nutup kerugian si tene, sehingga ini ia denara untung jadi naka. Nah, berarti sida simula ngarep untung tulak modal de sesuai dengan modal denara untung, ia si berusaha bendenara mau, berarti resiko deh ia. Nah, jadi sebagai pengelola anda harus tersiap menunggu. Dek mau apa-apa lekan pengelolaan yang kita lakukan, karena memang ya diuji oleh Allah dengan ketidakberuntungan. Nah, kemudian far'un akdul qirad jaizun. Yang namanya qirad itu akad jaiz, bukan akad mulzim. Akad jaiz itu maksudnya bukan akad kanggu, bukan itu maknanya. Yang dimaksud dengan akad jaiz itu adalah akad yang bisa dibatalkan oleh siapapun dari kedua belah pihak. Mendeku sanggup ngelekang kepeng deh ongkat si muter, wah batal berarti tidak jadi. Sida si kepeng nah lah urang wah ini melengkung kedua untuk silain endah kanggu. Jadi ndena akad mulzim. Nah, kebalikannya namanya akad mulzim. Mun akad mulzim dek tekanggu ngurengang, mun telah sepakat dek tekanggu ngurengang. Mera akad jual beli. Akad jual beli itu masuk kategori akad mulzim, bukan akdun jaizun, bukan akad jaiz. Sehingga tidak boleh dibatalkan kalau kita sudah sepakat. Wajib dulu barang batu ampulah urangku mula aja nah. Mula aja melet aku datang balik jera aku melet. Apa netulakan bason batur. Wajib nuli. Nah, ini dia kanggu. Sudah boleh orang yang berdagang tuh tidak mau menerima. Karena memang secara hukum akad jual beli itu masuk kategori akad mulzim. Jadi mengikat kedua belah pihak kesepakatan itu, sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat perjanjian. Ya, karena ada cacat ya iya kan yang kita sepakati bakso mie anget tiba-tiba kembali beri. Maksudnya bertenjauhan dia wah jemaah tekakan aja iyalah ini aja langsung lagu ternyata dia sesuai. Nah, ini aja kanggo berarti ada cacatnya, tapi ini dia nara ngeno sesuai perjanjian. Nah, maka kalau seperti itu mengikat dia tekanggo batalange, dia tekanggo batalange. Nah, itu namanya akad mulzim. Nah, kalau akdun jaizun pada merak wakalah itu bisa dibatalkan kapan saja dikehendaki oleh kedua belah pihak. Termasuk munemati salah seki dia batal dengan sendirinya. Jadi munarak sida muter kepeng dengan ampun mati dengan ino wajib hukumnya sida nulakang kepeng ino anang ahli waris. Dia kanggo lanjutange atau mendemile lanjutange harus dengan izin le ahli waris. Nah, nepo ada kepeng almarhum lai atau rubin tolokna le usaha ini ngombe ang punten ke da terusang kepada to da bait
onde komi bait kanggo berhak ya bait artinya urung, karena memang kalau ada salah satu meninggal maka perjanjian itu jadi terputus kecuali ada kelanjutan izin dari si epen due nengka, si epen due nengka pewarisnya, ahli warisnya. Jadi mun mati nu jera ita bede apa-apa. Jera ita bede apa-apa. Makanya sia-sia sida ngumpulang kepeng mun niatda untuk diri dah. Karena tadi ada mati jera sida ngepeanga. Saya ngepeanga anak jarinta si masih hidup atau ahli waris yang berhak menerimanya. Nah sehingga marasi baru munara titipan batur le usahanta sei. Nah maka begitu dia meninggal si nitip si ependue, nah berhenti dia EP kan wah mati soalnya, pindah si EP nengke ahli waris neng EP. Nah yang poda harus tulakan, karena si barang dem ya perjanjian wah dek nara, jadi dek nata warisin. Nah beda barang perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli barang sida wa sepakat karena anda juang barang na doang. Tiba-tiba mati si pembeli no. Ule-ule tun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nengkat pengumuman akan masjid. Padahal ngentan juang barang na. Nah, ende ngombe-ngombe kadang-kadang mati, perjanjian itu tetap berlaku. Karena akad jual beli begitu dia serah terima, akadnya sepakat, maka menjadi mulzim, mengikat. Sehingga apa yang dibeli sekarang dia juang dah ahli warisnya, bukan kepeng siwa kudu bayar deh. Karena dia tidak batal dengan keadaan itu. Nah sebaliknya kalau wakalah, ini kirot, titipan, selapu nino, dia akadun jaizun, akad jaiz, akad boleh. Jadi kalau ada salah satu meninggal dunia dia batal, maka dikembalikan ke yang berhak. Dalam hal ini adalah ahli warisnya. Bisa? Bisa? Denara sida pada berketuan. Aku mudahan anda paham ke dia berketuan. Salah satu sebab, nah ini agenda tahu. Jadi le dalam agama sahabat Nabi lain di nemele berketuan lalu, di nemele nyenyi berketuan. Karena balakna si Quran. Lalu menyenyi berketuan, ampun berat jawaban Nabi ini resiko. Nah jadi munara kira-kira gen beratang dan milih ngetuanangnya si sahabat karena takut lawan turun jawaban ampun jadi wajib ya marangkun terawih ini pira rakaat sih sebenarnya dia milih sahabat berketuan karena takut lawan sebutannya sudah satu rakaat udah jengkel. Satu rakaat nana perintahna dek na bau lawan nisita ka. Nah maka sahabat itu memang dilarang banyak bertanya oleh Nabi agen dendek na turun ketentuan yang justru nanti memberatkan kita semua. Nah maka nengangan itu. Jadi luwe hukum tedoangna si agama. Tedoangna. Nah hukum muamalah ini termasuk jual beli dan lain-lain itu masuk kategori hukum yang banyak tidak dijelaskan. Kumbena pun ini jelasan agana kanggo tegawe. Agana kanggo tegawe. Jadi mundenara larangana gawe wah. Ngeno prinsipnya mulai dalam muamalah. Nah karena itu ya kita bersyukur yang punah wajib tersyukur oleh sahabat-sahabat Nabi itu. Wajib di samping kita baca selawat anang Nabi, endah wajib terbaca selawat anang sahabat-sahabat Nabi itu, karena ia pun luwe keringanan le dalam hukum siara le agama itu. Nah mudah-mudahan
kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam hal-hal yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah dalam hidup dan kehidupan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.